channel, selamat datang di YouTube channel ML alias Mega Lapar atau Mega yang selalu lapar. Kamu lagi apa? Lagi hari-hari. Nih kayaknya kameramen aku lagi tidak semangat hari ini. Setelah sama aku diajakin konten, pada cemberut karena ini sebenarnya waktunya sudah waktu istirahat. Tapi nggak apa-apa karena aku lagi semangat banget karena lagi banyak yang komen kalau konten Mega Lapar Asmara itu kece banget. Selain hostnya yang cantik jelitnya dan ada si pria tampan, rupawan dan luar biasa itu ya. Jadi buat kamu yang di rumah belum nonton, ayo nonton bareng aku sekarang juga. Biar kalian menambah wawasan tentang asmara. Oke, yuk check it out. Hai, selamat datang di YouTube channel ML alias Mega Lapar atau Mega yang selalu lapar. Jadi episode kali ini akan menarik guys, karena kita akan mendatangkan pakar cinta dan asmara. Oke, ngeri nggak? Oke. Tapi aku bingung loh, kan kita mau ngundang pakar cinta dan asmara ini ya. Kita kalau misalkan makan kan nggak mungkin masak, nggak mungkin ya? Kalau masak lama nih sama pelamboyan kan. Terus pesen Gojek aja. Kita pesen Gojek. Kayaknya menu yang selalu kita beli kalau meeting itu adalah roti, ropang, krimbas. Selain murah, enak. Ropang krimbat gak endorse ya sama kita ya? Nantilah kita tag ya, siapa tahu endorse. Ih, ropang krimbatnya udah datang. Ini guys, ini roti ropang krimbat favorit kita semua. Ngeri nggak? Ini tuh roti enak banget, seriusan. Ih, tuh Om Bob udah datang. Om Bob, parkir dulu ya. Oke, karena Om Bobnya udah datang, kita siap-siap. Oke, kita sambut. Om Bob, ngisir sendiri? Iya, pegal. Nah, setelah sebelah dia. Kenapa nggak sebelah sana? Di situ. Aku nggak ngerti. Teknologi mobil sekarang setir di kanan. Man, duduk di kiri. Di kiri. Oh, setir di kanan, yang nyetir di kiri. Jadi, aku nggak ngerti lagi harus ngomong. Itulah ternyata. Ayo, udah dari tadi. Yuk. Sambil makan kita ngobrol ya. Kalau saya tiap ada yang berkunjung mewah aja. Oke. Ya, Sok beri tuang Om Bob. Iya, Teh boleh. enak banget sih ya. pastilah. Nah, nah, tiap makan kudu nu di juru. Karena potongan paling besar di juru. Oh iya, padahal loba topping mah di tengah Om Bob. Tuh tinggal di kejuna. Nah, kamu kalau misalkan ngambil di tengah, berarti dia cenderung lebih Awak. itu salah satunya. Lebih memilih makanan yang paling enak, yang enak lebih dulu. Iya, Jadi betul. bukan perintis. Sama misalkan persoalan asmara itu, lihat cara makan. Misalkan kamu, kayak kecengan ya, lihat dulu cara makan. Misalkan bubur ya, makan misalkan di pinggir dengan rapi berarti tertib, serta kerupuk heula gitu. Terus engke si suir daging teh belakangan, itu berarti dalam pencapaian kenikmatan di bidang asmaranya itu adalah di pencapaian paling optimal. Tapi lamun ujuk-ujuk dikocek ya, makan we gitu ta. Berarti si eta mah rusuh. Gue bisa Rusuh berarti. Oh, kamu ngambil di samping, ya, kiri atau kanan, nanti beda. Karena kalau misalkan sebelah kanan, ya, itu berarti yang baik-baik. Oh ya, nu kiri nu goreng-goreng gitu. Berarti nggak sawak gitu ya. Caraka orang di kiri, berarti kurang baik. Aing Di tengah pula, berarti oh iya mah capaiannya bukan tidak tipikal yang menstimulus gitu, langsung yang nyokot nungeunahna geus seberes gitu, waregannya. Tapi lamun anu ngambil bertahap, itu berarti tatanan di bidang asmaranya gue dia bisa bertahap gitu ngarintis, minti pahit heula, nu teu ngeunah lah heula. Asmara mah bisa ditinggali dari sudut pandang apa saja. Mun kamu punya pacar, setan raktir teh ya awal. Lamun teu raktir berarti irit. Jika urang kan tara raktir. Irit berarti tatanan ekonominya baik gitu. Lamun ujung-ujung kita makan yuk, gombal gitu mah. Nah, Gombal karena
erek membuat kesan baik di mata kamu. Oh. Mun orang kan teu, coba pandang aku dari sesuatu hal yang buruk. Apakah kamu mau terima? Kan gitu. No. Tapi males banget kan kalau misalkan cewek, terus misalkan makan gitu ya sama cowok, terus orang kudu ngaluarkeun duit, ih horeang pisan. Pengorbanan. Pada suatu saat nanti, perempuan akan diayomi menjadi ratu satu-satunya. Mun teu katingali. Ini sekarang pembahasannya apa? Oh, Sebagai pakar asmara. kenalan dulu. Oh, udah dikenalin tadi. Nah, itu ciri-ciri orang itu kalau dari asmara tuh ya, orang-orang yang begitu ya selalu ngomong yang ulang-ulang kayak gimana? Itu repetitif, bagus kadang-kadang, tapi kadang-kadang jelek. Jeleknya apa? Jeleknya jenuh balik lagi. Kawas ini apa? Orang yang menjelang Alzheimer. Marah. Kadang-kadang kita kebuka orang atau lain kan gitu. Emang bener saya tuh itu bisa. Tapi berikutnya tiba-tiba romantis gitu. Nah itu di tatanan pertama ketika orang memilih pasangan lahnya lamun lalaki. Begitu pun sebaliknya. Kalau perempuan berarti memang harus dilihat seberapa kuat kemampuan kita untuk memberikan malu pada laki-laki kan gitu. Traktir itu teh bentuk membuat malu anjing kaera teh gitu si lalaki kan gitu. Di situ kamu bisa menilai seberapa punya rasa malu. Karena ketika sudah dalam satu kesatuan dia harus benar-benar mengedepankan rasa malunya untuk mencari nafkah kan ya. Jadi dites rasa malunya. Punya kemaluan atau tidak? Gitu. Kagantung lah Tata. Punya kemaluan atau tidak? Kalau tidak, jangan. Itu penilaian laki-laki. Mun laki jadi laki, upayakan kita dengan tidak mentraktir, seberapa besar perempuan bisa menerima orang dalam kondisi apa adanya itu. Atau ayahnya terkagum-kagum karena saya gawe di luar negeri gitu kan. Misalkan kagum, cenah si aku mah kerja di luar negeri. TKI anjing cek urang teh nya. Nah, TKI. Nya lamun di luar negeri mah TKI tenaga kerja Indonesia. Oh. Orang tah lain TKI, sutradara. Sutradara Indonesia gitu. Indonesia. Bedana itu mah pernah ke luar negeri urang. Can. Aing serius. Sana naon bisa yang serius. Terus ya ayahnya misalkan apa bedanya orang yang sakit hati yang curik nyeri hati. Terus aya oge kan jelema teh anu sesedian tapi hati nanti nyeri. Nah, bisa nggak bedakeun kumaha eta? Dari sudut mata. Anjir. Lamun bola matanya cenderung ke tengah, berarti hati nu beunang. Ya, nah bisa gitu. Iya, karena memang kecenderungan hati yang terasa kan ya sudah refleks gitu. Oh. Jadi orang ketawa-ketawa gitu padahal mah mengkamuflase kan ya. Dalam hatinya mah cerik. Tapi itu metode yang terbaik karena ketika orang bisa di saat ketawa ya, suplai oksigen dari luar ataupun input ataupun output udara ke dalam jantung itu stabil. Maka tidak terjadilah nu disebut nyeri hati anu diasumsikan sebagai patah hati. Padahal mah suplai udara yang terganggu. Jadi ketika ngalamun kieu cengong we. Suplai udara kurang. Nyeri tah hati teh pajarkeun patah hati cenah ditinggalkeun. Padahal lain eta. Maneh kontrol tubuh maneh. Jadi sebenarnya rek patah hati, rek hati patah, nu penting kontrol diri. Kamu tidak akan pernah merasa sakit hati kalau kontrol tubuh diri orang dijaga. Orang yang patah hati itu lebih baik tertawa, terbahak-bahak ketimbang harus nangis-nangisan. Boleh juga nangis sebetulnya mah. Oh, boleh. Tapi kanu bantal. Nya teu ciri. Nu bantal ngejegruk gitu nya. Jug-jug jemlong we. Heeh. Engke teh bisa ngabedakeun antara dahdir jeung cipanon. Gitu. Menangis juga itu adalah upaya untuk menstabilkan suplai udara pada jantung supaya tong ngerasa baper. Nanti berkelanjutan. Misalkan sakit hati nih lagi sakit hati, terus tiba-tiba makan gak enak. Tuh bener, minum gak enak, bener. Itu kenapa ada hubungan apa dari hati sampai ke lidah? Intinya mah tinu udara, da asmara mah juga udara. Datang dan pergi. Datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Jalangkung euy. Gitu. Mistis lah. Iya, asmara. betul. Nah, kunaon jadi teu hayang dahar gitu nya. Karena si eta lamun jantung teu jalan berarti sirkulasi darah pada tubuh orang juga terganggu yang mempengaruhi bagian lambung. Iya. Benar teh? Ketika lambung terganggu, sistem pergerakannya terganggu, saraf-sarafnya tidak distimulus oleh sirkulasi darah,
maka yang terjadi adalah asam lambung naik. Jadi hoream darah lain karena asmara. Sia tengah jaga awak. Coba lamun saya tak begitu putus lari lah 100 meter lah, sprint atau jogging lah. Lamun saya tak kuat gitunya, teu napas bari lari maot paling. Nah, paling itu kan nanti jalan hirupnya daripada saya seumur hidup patah hati. Mending lari maot teu naon soda kalau. Nyapunten we nya eta mah. Eta mah soal pilihan. Tapi lamun dibikin lari, maka terpancing ya lamun si eta boga daya hidup nu tinggi. Artinya dia akan berupaya untuk bernapas gitu. Nah, ketika pernapasan itu berjalan dengan lancar, maka suplai udara, suplai oksigen pada jantung juga baik. Maka detak jantungnya juga Akan normal, stabil lah ya. Sirkulasi darah benar, kalambung juk-juk papar gitunya aya lah pasti. Berarti nu patah hati teh neangan penyakit sorangan. Sorangan. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang meninggalkan Iya, atau betul. ditinggalkan, tidak ada. Tidak ada. Diri orang yang menentukan Ya, orang. betul. Ternyata seru ya kalau ngomongin cinta. Bener nggak sih? Ternyata, apalagi kalau udah ngomongin patah hati kayaknya membeledak gitu ya. Terus cinta itu serunya tuh bisa disangkut pautin sama apa aja gitu. Bener nggak sih? Makanan. Ya, makanan sama udara. Ada cinta dan udara, anjir. Cinta dan udara, bener nggak sih? Ya, seru banget cinta dan udara. Ngeri nggak sih? Jadi pada intinya kalau kalian mengalami sakit hati, kontennya seru sumpah. Jangan pernah bisa sakitin, tahu nggak bisa sakitin. Jadi merasa bahwa kita tuh terpuruk banget, padahal itu sebenarnya sugesti sih menurut aku. Jadi kalau patah hati sih lebih baik mencari hal yang positif biar kalian tuh tetap semangat. Karena kalau misalkan dibikin kayak gue sakit hati, jadi badan sakit, pikiran sakit, hati sakit, meninggal. Daripada kalian meninggal muda karena sakit hati, mendingan terus nonton konten Megala Parasmara. Yang selanjutnya yuk kita nonton lagi. Jangan pernah patah Hati. Karena patah hati itu Nyiksa diri. nyiksa diri, bener. Jadi tip kalau untuk tidak patah hati adalah lari 100 kali. Iya. 100 kali di gazebo. Daripada Pilihannya cuma 2, hidup sehat atau maut. ya benar. Daripada cicing di kamar, cerik, asam lambung naik, ya, pikiran kencang, darah tidak stabil. Tidak stabil. Dai we nya. Marukan bakal sedih gitu. Wah. Wah, paling optimal, paling total, paling ngajenguk saat dikubur. Bere amplop ke hidungnya ya. Ibu, maaf ya, dia terbaik. Udah geus maot. Iya, keun udah geus maot. Iya, gitu kan. Ya, tapi iya. Oh iya. Nah, model ieu nya keju ya. Kala makan heula nih. Jadi daripada patah hati lebih baik kita tertawa. Bener kan tertawa Iya. sehat kan? Betul, saya. Kalau laki-laki mah jadilah playboy yang sebenarnya. Playboy yang sebenarnya tidak pernah patah hati. Ningali awewe nu dia keceng bareng jeung lalakina. Kalem we. Nu penting isuk pagi teh mah inget ka urang. Kita bisa gitu kumaha? Bisa. Sebetulnya esensi dari persoalan asmara, Iya. cinta, itu bukan pada materi. Lamun aya awewe atau lalakinya pilihan pertama na materi, isuk pagi teh salingkuh. Gue banget. Pasti. Nah, karena asmara mah teu bisa dibeli. Yang paling utama dalam bidang asmara tuh kenai dulu hatinya. Jangan ditinggali, oh anjing keren euy kanu mobil ngarental. Ngerti? Bener. Ukuran materi mah bisa diakalan, tapi ukuran rasa wah bisa diakalan. Ukuran rasa itu tidak bisa diukur dengan materi. Ukuran asmara diukur dengan rasa. Iya bener, orang aja masih punya rasa sama mantan orang yang udah nikah tapi nggak komunikasi gitu. Iya. Masih sampai sekarang orang kalau misalnya ngelihat media sosialnya anjir gitu. Karena ditinggali sistem memori orang itu menstimulus semua gambaran. Bayangkan pacar kamu ada di hadapan kamu, maka ia akan mengingat kamu. Henteu, ini sebenarnya mah. Eta mah bodoh we cek aku mah. Bodoh. Lamun orang sok mukaan keponya, mukaan Facebooknya pasti inget wae. Coba antep we abaikan, seperti orang mengabaikan pertemanan-pertemanan yang lain. Ya. Tapi ya tadi putus dengan pasangan,
maka jangan pernah ngeblok atau memutus Ya, pertemanan. aku nggak begitu. Kalau memutus pertemanan berarti saya tak keur nyeri hati ku aing. Nggak. Cet, karena tidak mau mengingat orang betapa istimewanya orang di mata saya ketika memutus pertemanan. Artinya sia cinta berat tah kanu mantan teh. Gitu, kasihan banget nih mantan gue yang begitu. Karena mau ngomong Nah, dengerin mantan aku nih, kalian yang ngeblok aku denger, berarti aku tuh istimewa buat kamu. yoi. Aku mah dikutuk untuk istimewa. Ya bener. Aku juga mau dikutuk untuk istimewa. Iya, oke. Matakna sarua jeung misalkan dahar nu kieu nya misalkan. Ini teh kejunya keju terbaik gitu nya. Atau apapun lah. Urusan rasa mah bukan persoalan kualitas. Misalkan orang menangkeun awewe nu geulis, eta selera urang. Atau kamu menangkeun lalaki nu rada butut lah itu misalkan. misalkan kan teu naon. Goreng tapi bager gitu. Enggak, benar. Cina operasi plastik. Ya. Mun teu kuat operasi plastik nyangan poster lah. Cutting stiker. Heeh. Cutting stiker itu. Atau kamu edit foto, misalkan favorit artis kamu Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole misalkan edit ka dia terus kabogo kamu nanya, "Kenapa kamu ngeditnya sama Jeffrey Nicole?" Sebenarnya ieu teh maneh gitu. Di tukangan ieu mah kan ieu mah visual. Gitu kan we meh teu ngartieun. Gitu. Jadi tipsnya kalau orang yang sakit hati tadi apa, Om? Banyak-banyak olahraga lah. Kasih tips ya. Kalau misalkan kita ngeceng orang nih, si orang eta teh bisa dibenangkeun teh kita udah ngelakuin pengorbanan edan-edan. Terus gimana itu? Itu soal kenyamanan yang tidak bisa terbangun. Soal cara bicara, tidak punya muatan edukasi. Kan gini, bagaimana menciptakan keseimbangan? Pada hakikatnya, setiap figur itu adalah kesepian sebenarnya. Semua orang tuh kesepian. Pada Kesepian. hakikatnya. Mun misalkan lelaki, pelampiasannya kan ulin. Ya. Mun awewe ngarumpi gitu nya. Misalkan. Gibah. Tetep partner gibah wae bisa digorengkeun. Bener, tapi perempuan mah suka gitu sih. Sekarang ngobrol nih, nggak ada satu orang itu diomongkeun. Kayak Udin itu eta diomongkeun suka gitu anjir perempuan. Kayak anu menarik ya dinu perempuannya. Perempuan bersahabat solid. Ya. Ya, solid. Tapi kalau salah satunya punya pacar, dia akan renggang. Nanti ketika si ini punya pacar lagi, dia akan bersahabat lagi. Sok gerah buktikan. Jadi ame bisa double date gitu. Teuing, da pasti gitu kejadian teh. Teu ngarti gitu. Matak sok aya kejadian, nu penting mah boga kabogoh gitu nya. Geus we akhirnya teh boga, nu penting kan bersahabat lagi. Nah, ketika bersahabat si lelakinya jadi ngeceng. Banyak terjadi pacarku direbut sahabatku gitu kan. Lydia dan Nira ulahnya. Eta. Lamun ka urang bentuk kituna bae we. Karena laki-laki yang diuntungkan ya, bener gak? Bukan begitu. Kalau tips saya, sebelum saya diselingkuhi, lebih baik lebih dulu kita punya cadangan. Saku dua teh akhirnya parah tapi. Berarti sebelum itu terjadi sudah ada feeling nggak? Harus. Kecurigaan itu harus dibangun. Harus besar ya. Tahu diri lah, gawe henteu kan sebagai kaum selonjorannya. Kau itu kaum telonjoran. Ya kan? Potensi untuk ditinggalkan tinggi. Ya bener. Bener. Tapi potensi untuk mendapatkan juga lebih tinggi, besar. ya betul. Satu tipsnya, bagaimana membuat ratu pasangan kita. Iya. Ya kan? Namun lalah kita, ayo ciptakan dia sebagai ratumu gitu kan. Tanpa harus tahu selir-selirmu gitu. Ya Sulina ya mah. Aduh, Gitu lah. nggak bisa berkata-kata lagi gitu loh. Gitu lah. Jadi cinta itu bisa apa ya? Dirasakan. Dirasakan. Jadi bodoh aja gitu. Tapi bodoh nggak sih kalau misalkan ketika seseorang mencintainya tuh hanya dengan materi gitu, tanpa merasakan. Ada nggak sih gitu? Pak, bukan bodoh tapi salah. Tetapi orang yang terrasukinya suasana asmara bodoh semua gitu. Bodoh semua. Berarti cinta itu membuat bodoh atuh. Ya, pasti jadi bodoh. Tiba-tiba begitu ulang tahun batur coklat gitu naon urang cimol atau sotong goreng nah. Dipitaan selamat ulang tahun. Apa yang dinilai? Betapa keren cenah. Aneh si Ayo mah. Ambo. Coba aku mau nanya ya.
Kan kita teh lagi makan roti nih. Ini teh mereknya teh Ropang Krimbak. Si Ropang Krimbak ini tuh selalu kita beli kalau misalnya kita lagi meeting. Ya. Coba hubungannya dengan asmara apa? Ropang roti, Ropang Krimbak ini. Rompang Krimbat adalah menu makanan untuk merayu perempuan yang terbaik. Coklat dengan keju Oke. adalah bentuk gombal yang istimewa. Kenapa? Karena coklat manis rasanya, keju asin rasanya. Jadi Kombinasi manis dan asin gurih rasanya. Jadi berikanlah cinta itu segurih makanan yang kita sajikan. Jadilah pemburu cinta, tidak perlu patah hati. Oke, benar. Oke guys, tuh kan jadi cinta itu tidak hanya diukur oleh duit, tapi cinta itu diukur oleh rasa. Bener gak? Seru kan? Menarik banget tuh konten Mega Lapar. Oke. Kalau kalian mau tahu konten-konten lagi, konten-konten selanjutnya, ikutin terus. Aku masih mau nonton. Ayo nonton lagi. Aku sama Om Bob lagi dong. Tunggu dong. Gimana Om Bob? Baik, seputar cinta asmara. Masih keluhan. terus berkembang, masih terus berkembang, masih perlu ngambil kartu antrian. Ada. Jadi buat kalian yang mau mengantri konsultasi asmara boleh hubungi dia. Ya. 1 jamnya 10.000, hubungi saya. US dollar. US dollar, 10.000 US dollar. Permisi. Dengan rupiah nyet. Gimana Om Bob? Ya baik. Oke. Ada yang mau dimakan? Apa? Roti. Roti dong. Bagaimana cinta dan roti ini? Ya, pada prinsipnya ketika kita biasanya mencintai seseorang itu adalah berdasarkan selera kita. Padahal semestinya adalah kekhasan. Kekhasan sama seperti makanan. Kalau misalkan kita sebutlah ke Sumedang, maka jangan pernah mencari mochi Sumedang lah. atau tauco. Tidak Tauco. ada. Jadi bagaimana kita mencintai berdasarkan kekhasannya masing-masing. Sama ketika dulunya di beberapa era itu ada berbagai macam perubahan selera pada wanita ataupun laki-laki. Seperti zaman anak jalanan korban metropolitan. Selalu ramai dalam kesepian. Nah, di mana para perempuan itu menyukai laki-laki yang berambut gondrong, berpenampilan urakan, pakai motor gede, pada zaman dulu. celana sobek-sobek. Nah, kalau misalkan kamu menyukai yang seperti itu, berarti selera kamu selera jadul lah tentunya. Iya. Kalau aku kekinian. Kalau aku sangat kekinian lah, gila. Iya. Nah, di era berikutnya apa? Boy, ya. boy, Boy. gitu kan ya. Yang catatan si Boy itu bukan? Iya. Mas Badu. Emon, Mas Boy, Emon. Oh iya betul kan? Jadi di mana para perempuan menyukai laki-laki dengan figur yang bersih, mempunyai pendidikan yang tinggi, soleh, Iya. dan baik hati, Jelas. dengan kekayaan yang berlimpah gitu di era itu. Iya, di gitu. era itu ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita mencintai berdasarkan ciri khasnya, Iya, bukan betul. seleranya. Iya betul. Artinya ketika kita mengupayakan sesuatu berdasarkan seleranya, maka akan beresiko pemaksaan gitu. Bener. Gitu. Pemaksaan Gitu. kan? Oh, bener. Nah, yang sekarang berusaha untuk beradaptasi dengan penampilan yang baru, artinya juga saya harus mempunyai kemampuan untuk TikTok, TikTok ya. supaya mengimbangi para penggemar masa kini gitu. Terus Om, bagaimana ini dengan kisah-kisah asmara Kamuflase. kamuflase? Ya. Akhirnya, nah dari pemikiran tersebut, akhirnya laki-laki atau perempuan berupaya untuk mengkamuflase dirinya untuk bisa diterima
Kalau saya kan apa adanya, natural. Iya, kayak gue. Jadi penampilan sekarang ya memang seperti itu dan hanya kebetulan saja banyak digandrungi para wanita kan. Kebetulan. Belum digandrungi banyak pria gimana? Ya kebetulan itu mah. Yang paling utama adalah bagaimana mencintai seseorang tidak atas dasar kepentingannya. Misalkan ada orang menggombali dengan cara memfasilitasinya gitu. Begitu di penghujung seleranya bukan tipe laki-laki yang seperti itu. Tentu akan beresiko ditinggalkan. Ditinggalkan dan meninggalkan lah kalau begitu mah beresikonya. Iya, persoalannya kan ditinggalkan atau meninggalkan itu soal siapa yang patah hati. Oh, iya benar. Soal siapa yang patah hati. Kalau terus tiba-tiba yang ditinggalkan bersukaria berarti tidak merasa ditinggalkan. Kalau yang meninggalkan merasa patah hati, menyesal berarti dia merasa orang yang ditinggalkan sekalipun meninggalkan. Jadi kalau orang yang meninggalkan itu berarti itu tidak patah hati ya? Belum tentu siapa yang patah hatinya kan gitu. Oh. Jadi patah hati itu berdasarkan siapa yang sakit gitu kan. Iya, Ya kan? benar. Meninggalkan atau ditinggalkan itu bukan soal. Bukan soal. Kalau saya tipe yang tidak meninggalkan tentunya. Kalau aku ingin meninggalkan gimana? Nah itu, cinta itu seperti sebuah lukisan besar di hadapan kita, maka lukisan-lukisan yang lain tidak terlihat. Iya betul. Dibutakan. Gajah di pelupuk mata, semut di seberang lautan, tidak terlihat dua-duanya. Jika salahnya. Tahu gitu. Nggak bisa lagi. Berpacaran itu harus penuh dengan inisiatif. Misalkan cewek kita bannya kempes gitu. Telepon aja, suruh ketekan tambal ban. Aku tuh tipe cewek kalau misalkan kayak misalkan susah nih ban bocor gitu. Aku nggak pernah tuh misalnya beb ini ban aku bocor nih, nggak pernah. Udah maksudnya gini, kayak kalau aku ya tipe orangnya kalau misalkan memang gue bisa ngelakuin sendiri, kenapa gue harus ngerepotin orang, termasuk pacar orang sendiri gitu. Makanya banyak cowok-cowok mengkamuflase ke orang tuh begitu, ngerti tuh? Ya karena potensi itu diciptakan. Oh. Kan gini, pada prinsipnya buat mereka ya sebagai laki-laki, tunjukkanlah tanggung jawabmu sebagai laki-laki, bukan sebagai benalu. Artinya gini, jangan pernah percaya pada cinta, karena cinta itu sifatnya tentatif. Tentatif, ya. Tentatif. Kalau pertanyaan gini, enggak ada yang berumah tangga sampai akhir hayatnya gitu, memisahkan kematian yang memisahkannya. Itu bukan karena cinta. Kenapa? Karena tanggung jawab dan kewajibannya. Cintanya bisa hilang kapan saja. Gini, yang menjadikan langgeng pasangan adalah adanya kewajiban dan tanggung jawab. Ya, benar. Kalau misalkan, sebutlah, saya mencoba mendiskreditkan cowok karena tidak saya. Tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang sepele. Pertanyakan kembali, bagaimana kita bisa melanggengkan hubungan tersebut? Apakah kita akan percaya pada hakikat cinta? Sementara kita tahu, Dewa Cupid itu anak-anak. Dewa Cupid. Cupid. Tahu Dewa Itu Cupid? main-main mana ada? Dia mungkin belum PAUD. Ya kan? Belum PAUD. Jadi mana suka mana kemana aja gitu. Maka ketika Dewa Cupid melepaskan busur panahnya akan tertancap di mana saja dan di objek siapa saja. Artinya juga beresiko orang yang sudah berhubungan mempunyai rasa cinta lagi ke yang lain gitu kan. Dia perlu perhatian. Pada prinsipnya perempuan perlu perhatian karena pada hakikatnya perempuan itu kesepian. Oh. Kalau laki-laki kan banyak ruang ekspresi. Bisa bermacam-macam ya, dari mulai hal yang negatif ke hal yang positif. Jadi gini, kalau aku tuh gini kayak, gue nih pacaran sama ini. Iya. Karena kan tipe aku tuh kayak misalnya aku cowok cool sekali gitu. Terus gue tuh nggak dapet perhatian nih dari sini. Pasti akan ngebelok gitu. Tapi oke, ini gue jaga dulu nih gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Kayak gitu. Ya kan perselingkuhan itu cuma dua potensinya. Satu, tidak adanya komunikasi. Yang kedua, ada teman komunikasi. Iya. Sekarang, iya, hanya dua potensinya. Kalau misalkan kita tetap terjaga nih komunikasi, terus tiba-tiba pada rentang waktu yang panjang, apalagi yang disebut LDR-nya dengan jarak yang jauh. Kalau yang jarak dekat masih juga bernuansa LDR, konyol menurut saya. Iya benar sih. Tapi pacaran LDR itu seru loh. Seru, Seru imajinatif, Iya benar. fantastik. Dulu orang gitu. Ya, tapi kan tidak jadi apa-apa. Iya udah cerai juga ya. Jadi apa dong? Tidak jadi apa-apa. Benar. Di luar soal kehendaknya semesta ini.
Tetapi pada prinsipnya hidup bersama itu perlu adaptasi. Yang paling utama itu yang mengasihkan itu bukan pada saat kita jadian, tetapi ketika kita berupaya untuk menjadi. Maksudnya? Ya gini, misalkan saya nih mendekati seorang perempuan. Nah yang menariknya itu bagaimana kita berkorban membuat sebuah kesepakatan, disetujuinya sebuah kesepakatan. Saya bogoh ke kamu, I love you misalkan. Lalu dijawab, ya saya terima gitu kan. Itu tes sensasi yang luar biasa. Perjalanannya itu yang paling penting. Karena yang tadi harus diyakini bahwa cinta mah sifatnya tentatif. Nah setelah diterima, itu yang jadi persoalan berikutnya. Bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kewajibannya. Kewajibannya misalkan perempuan adalah memperhatikan dan seterusnya pada saat si laki-laki kelelahan bekerja untuk mencari nafkah dan seterusnya. Itu sebetulnya yang menjadi. Atau perhatian bagaimana berupaya untuk memfasilitasi perempuan dengan mencari nafkah semuanya untuk perempuan gitu kan. Nah itu yang sensasi itu yang akhirnya terjaga, terjaga langgeng. Kalau cintanya mah ya paling optimal setahun. Cinta mah tapi ya itu tadi mudah-mudahan Dewa Cupid datang deui. Mana deui gitu kan. Tapi kan juga random dia bahkan lihat aja figurnya juga anak kecil yang memang dia suka-suka untuk melakukan itu. Memanah kemana saja dan itu bisa berpotensi untuk memanah salah sasaran. Makanya banyak terjadi konflik-konflik pada saat hubungan itu sudah terjalin. Coba kalau misalkan Dewa Cupid itu misalkan sudah semester 3 gitu. Dia lebih semester 3 minimal dia sudah berupaya untuk membuat tesis lah gitu. Dia akan riset sini teh halus ente cocok ente gitu kan. Kalau misalkan tidak berarti dia tidak akan lepaskan busur panahnya. Tapi karena memang anak kecil dia suka-suka aja mana nu lucu cobaan cenah nu kasep misalkan sayanya. Anjir nu kasep saya cenah. Misalkan ya mah. Kasep saya. Jeung nu geulis misalkan cep gitu. Alhamdulillah kan. Tapi sebaliknya kalau misalkan kamu ya keberuntungannya kurang bagus lah dia iseng terlalu gitu nya. Nu biasa we gitu kan. Iya karena kayak aku pribadi gitu ya kayak ngeceng cowok itu udah lama banget bikinnya udah lama. Benang lah gini akhirnya teh oke benang. Pas udah pacaran sifat dinginnya tuh kalau keluar gini dingin weh. Jadi kalau misalkan gak di WA tuh gak akan WA kayak gitu. Terus lama-lama ini orang tuh mau ngapain gitu. Kalau misalkan gak suka sama gue ngapain lu pacaran sama gue gitu. Sedangkan gue kan orangnya tuh pasti sekali iya enggak udah selesai gitu. Udah nih misalkan ngobrol nih kita putus-putus terjadi putus nanti bisa kita kumaha. Ya itu tadi pada prinsipnya gini. Ketika kita memutuskan untuk berpacaran dengan siapapun ya, adalah bagaimana mengupayakan jadi dirinya sendiri. Jangan berakting, jangan berpura-pura lah maksudnya. Siapanya? Siapapun, kedua-duanya. Misalkan yang tadi. Ketika saya misalkan, saya mah cool gitu. Cool weh, perempuan datang, cool weh gitu. Memang itu saya gitu. Sombong amat. Nah terus tiba-tiba misalkan ada perempuan yang agresif misalkan. Apa-apa pengen dikasih kabar dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, jadi aja dirinya sendiri. Supaya kenapa? Supaya nyaman pada saat kesepakatan itu terjalin. Tidak harus berpura-pura lagi. Kalau misalkan saya royal misalkan, ya royal weh gitu. Tapi ketika tidak ada, ya tidak ada. Nah nanti tinggal menilai si perempuan itu terhadap pasangannya yang serupa itu gitu. Siap nggak menerima itu? Jangan dipaksakan untuk ada terus. Karena itu adalah penyiksaan. Jadi jangan terlalu banyak dikasih effort juga. Boleh kasih effort terus gitu. Tapi kalau misalkan sekiranya oh ini nggak ada feedbacknya udah lu tinggalin aja daripada lu sakit hati. Bener juga sih. Dan jangan membangun spirit antep weh. Antep kalau memang dia kaum selonjoran gitu ya. Ya udah weh, mau nggak menerima orang yang seperti itu? Tidak, tinggalkan. Gimana guys? Nonton kan? Seru kan? Jadi kalau misalkan kalian punya pacar tuh jangan mencari pacar-pacar atau cowok-cowok atau cewek-cewek yang punya sifat manipulatif. Jadi kalau misalkan kalian punya cowok yang punya keinginan tertentu tuh menurut aku tuh
klise banget gitu. Karena cinta itu harus dari rasa. Bener nggak? Saking serunya aku masih pengen mau nonton ya, kita nonton lagi. Let's go. Si ini mah nuntut terus. Ya kalau mampu dan berimbang kan gitu. Kita menyukai seseorang dengan royalnya gitu. Apa-apa ada. Tapi dia dingin gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Yang paling penting dia royal. Yang gitu penting kan. ininya. Ya gitu kan. Nanti apalagi gitu. Oh dia mah bermobil. Tapi tidak ada perhatian gitu. Nggak apa-apa lah bermobil gitu. Nah nanti begitu kedapatan benda-benda itu hilang, maka hilang pula rasa cintanya. Konsekuensinya seperti itu. Ada juga temen aku nih, kayak misalkan kemarin nih curhat, kan si cowoknya tuh kayak semacam apa ya, kayak lost contact gitu, terus tiba-tiba ngedengar si cowoknya tuh nggak selingkuh sih, cuman main sama cewek gitu kan. Terus kayak udahlah, pokoknya kalau menurut aku mah udah out aja gitu. Tapi dia tuh enggak, dia tuh sayang sama aku karena aku tahu gini-gini, dia tuh udah nggak cinta sama aku emang, tapi dia tuh sayang. Orang sampai bingung, apa bedanya cinta sama sayang gitu. Maksudnya gini, kanyaan badannya sama sayang mah kanyaan non bedana sih gitu. Kalau misalkan emang sayang mah ngapain dianya begitu gitu, pasti akan menjaga kan. Ya sayang itu terlahir karena adanya tanggung jawab. Bener kan? Jadi bukan hanya kasih sayang itu bukan karena ada balutan cinta, bukan. Kasih sayang itu saya misalkan ada orang anak di jalan gitu ya, misalkan atau ke panti asuhan atau apa gitu, dengan kita infak atau apa itu kasih sayang, tidak harus ada tuntutan apa-apa. Kalau cinta itu murni. Cinta itu tidak matematika, tidak ada berdasarkan hitung-hitungan, maka akan terjadi misalkan orang yang sesederhana saya dicintai oleh perempuan-perempuan yang high class gitu misalkan. Betul. Karena memang tidak. Kenapa? Kenapa dia ketawa? Kenapa yang di pinggir saya ketawa? Kenapa? Emang seperti itu faktanya. Untuk menerima. Ya kan keberatan. Ya kan keberatan. Kenapa Anda sulit untuk menerima? Nggak berat aja. Itu gitu. Rasain gua. Iya. Itu kan fakta. Ya betul. Kan? Ya. Nanti itu maafkan lah. Maafkan lah. Ya, maafkan lah. Memang seperti itu. Jadi artinya jadilah kita menjadi seseorang yang sebenarnya. Jangan terus tiba-tiba apa tadi saya ngomongnya? Apa dia ngomongnya? Apa? Intinya kasih sayang dan cinta itu berbeda. Jelas berbeda. Kalau cinta itu kan jelas, kata saya juga ada batasnya gitu. Ya, betul. Cinta itu ada batas. Yang membuat pasangan langgeng itu adalah terbangunnya tanggung jawab dan kewajibannya yang melahirkan kasih sayang. Ada kadang gini, kayak sekarang nih misalnya gue punya pacar nih kayak gitu. Karena anjir udah gue terima nih lu teh dari ujung kaki sampai ujung rambut, ditanya kalau misalnya kenapa lu begini sama gue, kan perempuan pasti udah nih ada yang sebelahnya lagi misalnya ada yang sebelahnya, ya udah selagi nggak ketahuan mah hajar gitu kan. Karena kan perselingkuhan itu bukan persoalan hanya sampai pada tingkatan kontak fisik. Perselingkuhan adalah ketika kamu mempercayakan curhatan kamu pada seseorang itu sudah berselingkuh. Artinya tidak bermanfaat laki-laki di samping kamu. Apa yang dibutuhkan seseorang? Sebutlah misalkan kamu, aku fasilitasi. Sementara kamu nyaman ngobrol sama seseorang. Iya ya. Nggak fungsi juga. Nggak fungsi juga, buat apa gitu? Iya benar. Buat apa? Artinya gini, apakah saya memang sudah tidak dapat menjadi seorang komedian yang baik di hadapan kamu gitu kan? Atau saya adalah bukan seorang storytelling yang terbaik dalam hidup kamu? Atau apakah saya bukan pendengar yang baik dari cerita-cerita kamu yang tidak baik gitu, tidak bagus gitu ya misalkan. Misal. Kan juga boleh. Nah, artinya menjadi seseorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, ketika berpasangan, maka jadilah dia apa yang dia butuhkan. Jadilah dia menjadi seperti apa yang dia butuhkan. Misalkan dia memerlukan kita menjadi seorang komedian gitu, kita bisa mencari kelucuan-kelucuan yang bisa menghibur. Atau dia sedang sakit, maka saya akan menjadi dokter yang baik buat kamu gitu. Atau kamu misalkan punya persoalan-persoalan yang harus dituntaskan oleh seorang figur laki-laki yang jantan gitu ya. Jantan, maco. Maka saya ada di sampingnya. Itu baru laki-laki yang sebenarnya. Kalau terus tiba-tiba urusan kecil misalkan, tiba-tiba
cemen, embung gitu, nggak mau gitu, berisiko dan seterusnya. Ya sudah, dia tidak akan jadi siapa-siapa dalam hidup dia. Kalaupun dipaksakan, maka ia akan berselingkuh, paling tidak mencari sosok yang bisa mendengarkan curhatannya. Minimal. Iya benar, karena aku pernah ngalamin kayak gitu, kayak misalkan ini cowok tuh kenapa yang gue begini teh lama banget balasnya. Terus kayak kalau misalkan aku cerita tuh, cerita gue tuh nggak penting, ya nggak apa-apa sih, nggak penting buat kamu, tapi seenggaknya tuh ada respon gitu ya. Enggak, iya nih cowok tuh kenapa ya, yang akhirnya ayo udah deh biarin aja, mungkin dia sifatnya kayak gitu. Yang akhirnya tuh kan ya yang namanya cewek lah John gitu ya, butuh, maksudnya kayak butuh teman cerita, bener nggak sih? Iya, Butuh teman cerita. Makanya pertajam dulu kebutuhan kita apa, misalkan curhat mah penting gitu. Artinya curhat tuh bisa dilakukan sama orang tua atau sama sahabat dekat. Yang bahaya ketika curhatan itu ditujukan, disampaikan, curhatan itu disampaikan pada seseorang yang memang sedang ngeceng kamu. Iya benar, dan kenyataannya tuh emang benar itu. Artis favorit kamu siapa misalkan? Jeffrey Nicole kan? Coba kamu sandingkan foto Jeffrey Nicole dengan pacar kamu yang sekarang. Aduh, nah kalau disandingkan. Iya, artinya ada mirip-mirip nggak gitu? Tapi emang bener ya, kayak aku kan dulu pernah punya pacar ya. Iya. Dulu mau punya pacar. Terus kayak pacar aku sekarang juga mukanya mirip ya. Ya, itu selera yang sebenarnya. Iya, mukanya tuh mirip. Jadi kayak kalau dari pinggirnya, ini mirip banget. Ini tuh emang gue yang obsesi apa belum move on apa gimana ya? Tapi emang mirip. Bukan, itu mah selera. Oh. Itu selera. Artinya ketika kamu dibawa ke bersafarinya, safari asmara, maka kamu akan memilih monoton. Gitu ya, gitu. Kalau saya variatif. Coba kamu jajarin mantan-mantan kamu, atau mungkin kamu mengansa etiknya. Enggak, iya sih saeutik kalau saeutik. Lah enggak. Kan kalau misalkan saya tuh banyak, berarti setidaknya pacar terakhir saya akan bangga bahwa yang berdampingan dengan dia adalah lelaki sejati. Ya kalau cowok mah gitu, kalau cewek banyak mantan pacarnya jelek anjir. Ya, enggak juga sih. Iya sih. Nya sih kata. Kalau cewek terlalu banyak mantan pacar tuh menurut aku tuh kayak kayaknya itu gitu. Eksploratif banget. Iya, ya. gitu. Atau miskin sebetulnya. Kok miskin? Ya miskin karena dia berupaya untuk mencari kan. Kalau saya kan enggak. Setia saya. Dari sekian banyak perempuan itu banyak ditinggalkan. Oh, ditinggalkan. Setia. Sabar ya, Om. Iya. Karena kan gini, kalau saya berpikir bahwa saya berharap patah hati. Ada ya orang yang berharap patah hati kalau gue mau gak, anjir. Gini loh, kalau dalam dunia asmara itu gini. Kan kalau dunia makanan itu dessert ya. Makanan utama, appetizer. Nah, runtutan dalam asmara itu terbalik. Dessert, appetizer, makanan utama. Dessert adalah ketika kita berupaya mendekatinya. Dessert, appetizer adalah kita sudah diterima. Tantangannya ini di makanan utama adalah pada saat dia patah hati. Tinggal bagaimana mengelola patah hati itu. Jadi berterima kasihlah pada Patah hati. orang-orang yang mematah hatikan saya karena kalian membuat saya berhasil. Ya bener gak sih Om, kayak misalnya kita tuh udah ngalamin patah hati tuh sejatuh-jatuhnya anjir, sampai kasarnya di titik terendah banget. Terus di saat kita membuka lagi gitu, terus kita disakitin lagi, itu yang biasa gitu. Ya biasa. Kayak, ya udah lu begitu juga masa bodoh gue mah. Jadi gitu. kan sebuah kebodohan ketika orang mematah hatikan saya, itu tuh bentuk kebodohan. Kenapa orang yang berpotensi ini harus dipatah hatikan? Iya. Kan konyol. Sekarang kebayang nggak? Dia sedang berdampingan dengan seseorang yang belum tentu semaju saya. Iya bener. Iya kan? Sian banget ya lo. Iya kan? Buat mantan gue, sian ya lo. Iya. Gitu. Dari mulai tahu pacaran sampai terakhir kebayang hidup dia tuh adalah orang yang paling monoton. Iya bener, orang pernah gitu, setia jebretnya diselingkuhin. Kan beda tipis. Setia dengan monoton itu beda tipis. Monoton banget. Setia dengan monoton dan tidak berselera itu beda tipis. Bener. Tidak berselera. Iya, tidak punya selera yang baik. Kalau saya kan punya selera yang baik. Yang ini oke, baik hati dan tidak sombong dan seterusnya. Lalu tiba-tiba dia dibutakan oleh sesuatu hal yang dangkal gitu misalkan. Berpindah hati misalkan. Ya tidak apa-apa. Artinya dia adalah orang yang paling baik buat saya karena telah memberikan waktu pada saya untuk mencari yang lebih baik dibanding dia yang tidak baik. Dia apa sih dia bagusnya? Dia apa? Apa? Tidak ada baik-baiknya. Kan?
Satu, dia tidak bisa mempertahankan kesetiaan yang saya jaga. Benar. Berarti kan konyol. Ya. Apa yang harus dipertahankan? Betul. Ketika dia pergi, kita harus berterima kasih karena tidak harus berupaya mencari alasan meninggalkannya. Meninggalkan orang-orang begitu. Iya. Iyalah, benar. Setuju. Setuju dong. Oke. Biar nggak selek. Kue lah tuh. Kue dulu dong. Ya, terus harus panik, nanti banyak yang ini. Iya. Jadi guys, benar kalau misalkan kita dalam suatu hubungan itu, kita tuh harus mempunyai rasa tanggung jawab dan kewajiban yang menimbulkan kasih sayang. Karena kalau misalkan kita tidak ada itu gitu, kita tuh tidak akan selaras. Dan menurut aku daripada kalian ngedapetin cowok yang atau cewek yang punya sifatnya manipulatif atau cowok-cowok yang hanya punya kepentingan terselubung gitu. Jadi lebih baik kalian mencari pasangan yang satu frekuensi, yang sama-sama bisa menjalani suatu hubungan yang selaras. Bener gak sih? Iya. Saking terlalu menariknya konten Mega Lapar ini, sumpah aku udah nggak tahu lagi nih harus bagaimana. Terharu banget sama Ombok. Saking terharunya aku masih pengen nonton. Ayo kita nonton lagi. Kali ini Mega Lapar masih dengan Seksmen ya. Segmen apa seksmen? Segmen. Oh, dengan segmen Mega Lapar. Mega Lapar Asmara. Tepuk tangan dulu dong. Seperti biasa, Mega Lapar Asmara akan mendatangkan pakar asmara yang hits, terkece, teroke, terbanget, dan teroke. Ya, seperti biasa. Siapa lagi kalau bukan Bob Teguh. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Baik, coba baik. Bagaimana dengan kehidupan realita percintaan di dunia kita? Ya, selalu gagal. Selalu gagal. Di dunia persilatan minggu ini bagaimana? Ya karena kan kegagalan itu adalah guru terbaik. Oke, betul. Ya kan? Jadi pandang seorang pakar asmara itu bukan berarti dia monoton, bukan berarti terus continue dengan satu perempuan, bukan. Oke. Kalau berganti-ganti berarti dia adalah orang yang mempunyai pengalaman banyak. Oh, kirain kalau berganti-ganti dia seperti ular berbisa, luar leor macam. Karena setia itu beda tipis dengan monoton. Oke. Monoton itu beda tipis dengan tidak banyak selera. Jadi gimana? ya artinya dengan banyaknya pacar gitu ya, itu adalah sebuah perjalanan, ya sebuah perjalanan. Kalau sebuah perjalanan masih oke lah ya, sebuah kesuksesan, Edan. Yang bilang sebuah kesuksesan, Perjalanan kesuksesan Biasanya orang yang bilang begitu selalu gagal. harus gagal. kan biar banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Kalau berhasil nggak bakalan ada yang harus dibicarakan. Oke. Ya benar. Satu-satunya kan dia akan berbicara sama aja. Ya. Dia akan berbicara tentang kegagalan. Maka ada beberapa kan yang bicara bahwa kegagalan itu adalah guru terbaik. Kegagalan adalah guru terbaik dan kunci kesuksesan. Tapi sampai saat ini belum ada kesuksesan ya? Nyaris lah. Oh, Nyaris. Ya. Bagaimana tentang kehidupan manusia jika memiliki rasa cinta yang berekspektasi tinggi? Ya pada prinsipnya memang harus punya ekspektasi, ya, punya harapan yang besar gitu. Tapi dalam rumus cinta itu keberhasilan dalam berekspektasi itu adalah ketika kita bisa membangun keseimbangan. Ketika kita bisa mencapai pada tujuan yang kita inginkan. Capaian yang sebenarnya itu ketika bisa dicapai bersama pasangannya. Tapi kalau misalkan salah satu pasangan yang misalkan kita nih, kita tuh berekspektasi tinggi untuk misalkan setiap pacaran pasti akan ada komit untuk jenjang ke pernikahan. Terus si komit itu si ekspektasi itu tidak ada, bagaimana ini? Tidak tercapai. Tidak tercapainya. Itu sebuah kegagalan tentunya. Salah satunya? Ya, tidak ada sinkronisasi antara kedua belah pihak, di mana kedua-duanya tidak saling mengisi gitu. Yang satu mungkin bisa saja ingin enaknya gitu. Makanya gini, pernah saya bilang, misalkan ini, kan
Kan ada kadang-kadang laki-laki atau perempuan bilang bahwa cintailah aku apa adanya. Gitu. Menurut saya juga itu adalah kalau laki-laki yang mengucapkan itu sama dengan dia itu kibar bendera putih, menyerah. Oh itu. Ya, karena gini, cintailah aku seperti apa yang kamu inginkan. Misalkan kamu pengen mobil, Ya. beli. Ngeri ya. Iya kan? Pengen motor, beli. Gitu kan? Pengen Rolls Royce misalkan, nggak kebeli. Putusin. Udah di luar ekspektasi. Tapi setidaknya saya tidak menyatakan bahwa cintailah aku seperti apa adanya. Artinya itu menyerah. Cinta itu yang sebenarnya adalah membangun energi positif, di mana si laki-laki atau si perempuan akan berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya. Cewek misalkan, dulu di era tahun 90-an itu ada semacam latah di mana perempuan yang tidak memasak itu seksi gitu. Aku mah udah nggak bisa masak. Nggak apa-apa gitu ya, karena memang banyak saat itu teh dituntut laki-laki secara tidak langsung untuk bisa mencari nafkah lebih gencar gitu, mempunyai perempuan yang benar-benar seratu-ratunya. Diam di rumah seperti burung hiasan. Jadi berkicau aja gitu. Dulu di era tahun, makanya kan figur yang dimunculkan juga kan boy anak sekolahan. Jadi yang bersih, soleh, kaya raya, Ganteng. berpendidikan, gitu. Nah, yang sebelumnya seperti yang pernah dibahas kemarin ada yang disebut dengan Ali Topan, kan penampilannya tapi gangster lah kayak gitu, pemberani, anak jalanan gitu. Terus yang berikutnya ada proses degradasi dari urakan banget ke orang kampung sederhana naik sepeda, Gali dan Ratna. Gali dan Ratna. Ali Topan, Gali dan Ratna. Setelah Boy. Gali Ratna si Boy. Setelah si Boy ada apa dengan cinta era tahun 2000-an. Boy itu era tahun 90-an. Gali dan Ratna era tahun 80-an. Ali Topan itu era tahun 70-an. Sekarang lagi itu, tapi sekarang ada persaingan figur lah. Karena invasinya model-model gaya-gaya Korea gitu kan, putih-putih gitu. Yang gitu. Tapi ya itu soal selera kan. Tapi aku nggak suka loh kayak misalkan emang aku suka Korea, tapi kalau misalkan di dunia nyata gini tuh kayaknya halu banget kalau misalkan kita seorang anak Bandung gitu suruh anak Korea, bener nggak sih? Ya, selera itu semacam ini, lapar panon. Apa-apaan aku mah. Iya kayak pada saat puasa gitu ya. Siang hari teh asa pengen ini enak, begitu dicobaan nggak enak. Pas buka teh enak kayak gitu. Lapar mata aja, jadi prestis aja kalau gua tuh deket dengan orang yang lagi tren gitu. Oke. Terus bagaimana tentang keadaan cinta yang manipulatif? Ya, Soalnya kan banyak ya sekarang kayak misalkan cinta-cinta manipulatif itu. Jadi kayak misalkan cowok itu ngedeketin cewek karena ada sesuatu yang dia incar gitu kan. Banyak kan, atau pula sebaliknya cewek pun juga begitu. selama mencoba untuk manipulasinya dalam pengertian positif, seperti dengan sate, kan? Tak kala dia dipotong kambing, ya misal kambing dalam posisi utuh, kamu bayangkan guling kambing sebesar itu gitu, terus dimakan bareng-bareng kan nggak oke. Kebayang kalau terus tiba-tiba kayak barbar gitu, makan kambing utuh gitu, atau kayak barbar gitu, pasti dipotong. Nah ini upaya yang menarik, dikasih topping gitu kan ya, itu kan dikamuflase, rasanya juga jadi berimbang. Gitu. Selama itu proses mengkamuflasenya adalah upaya untuk menuju sesuatu hal yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengkamuflasenya adalah sebuah kebohongan, tentu akan menjadi beban dirinya sendiri. Yang orang yang mengkamuflasenya. Iya. Oke. Dan yang terkamuflasenya bodoh ya teman, berarti kan bisa kebohongan kan gitu. Iya. Tapi kan kebanyakan kalau misalkan cewek-cewek ya, kadang si cewek tuh emang kayak ya udahlah. Kebanyakan kan cewek tuh berpikirnya selalu positif karena dia tuh berperan oleh perasaan gitu. Berbeda dengan laki-laki. Iya. Berarti kalau begitu cewek-ceweknya aja yang bodoh gitu. Tapi memang cewek kan kecenderungannya ingin selalu berpenampilan dengan aksesoris lengkap.
Iya kan, pakai gelang, kan, anting, ya kan, cincin gitu. Begitupun ketika dia ya, mempunyai pasangan, dia harus pantas dibawa ke kondangan gitu. Si cowoknya. Iya, harus pantas gitu. Jadi harus lucu ya gitu, menarik, terus jadi kebanggaan ketika jalan bareng gitu atau difoto bareng. Saya tuh nggak pernah, pacar saya semua tidak pernah mau difoto bareng sama saya. Iya. Kasihan anjir. Iya bener. Kenapa? Karena jelek? Bukan. Oh. Karena saya di mata mereka Terlalu ganteng. karismatik. Oke. Anjay. Iya kan? Ngeri dong. Iya, tidak lucu saya, tapi karismatik gitu. Jadi kalau karismatik kan begitu difoto kayak dosen dan mahasiswanya gitunya. Aku nggak berhenti ketawa ini. Iya. Iya kan gitu. Jadi mereka agak enggan. Tapi di belakang layar dia amat sangat mengagumi saya Iya. karena karismatik. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak menjaga kebanggaan pacarnya gimana dong? Ya pacarnya malu dong. Oh gitu. Masa Kasiannya. kan gitu. Iya. Iya. Tapi memang ada, ya kan gini, sekucel-kucelnya seseorang kalau memang ditata dengan baik itu ada sisi kerennya. Oh gitu. Ada. Iyalah. Oh gitu. Ayah seetik mah. Oh gitu. Aku baru tahu kalau aku mikirnya ya jelek udah. Yang jadi jelek itu adalah orang nih. Orang banyak uang. Bisa kebeli apa-apa, tapi mengkomposisinya tidak benar, ya jelek. Jelek itu bukan berarti sesuatu yang sederhana. Jelek itu adalah ketidaktepatan. Kalau misalkan berpenampilan, ketidaktepatan berpenampilan, kan bisa jelek. Iya benar sih. Pasnya tuh coba. Ternyata pas ya benar. Gitu. Jadi jelek itu bukan sesuatu yang terlahir. Gitu. Jelek itu adalah sesuatu yang tidak tertata. Terus? Gitu ya. Jangan terus-terus. Nanti mundur. Iya makan dulu om. Masa udah tadi? Apa? Cuma satu aku udah habis sempat. Kehilangan pertanyaan kan? Iya, aku kehilangan pertanyaan. Karena apa yang kita obrolin itu lupa. Iya. Ya. Yang kembali ke yang tadi bahwa seorang laki-laki jangan pernah mengucapkan kepada pasangannya cintailah aku seperti apa adanya. Ya. Sebaiknya cintailah aku seperti apa yang kamu mau. Berarti kalau misalkan pacar aku, kamu tuh harus kurus gitu ya. Berarti kudu peot gitu. Harus. Anjir, Harus. maneh ganteng, aing kudu peot. Perjuangan. Loh, nanti ketika kamu artinya kan sekarang tinggal kamu bayangkan ketika dia mencintai kamu, dia akan terjebak pada sebuah perasaan di mana dia tidak bisa mencintai yang lain. Kan dia sudah termiskinkan asmaranya. Oh gitu. Iya. Jadi dia miskin ya? Iya, Kalau miskin gitu. asmara karena hanya mencintai kamu. Bener. Kalau aku kalau misalkan udah kurus kan aku enggak ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan udah kurus banyak yang lain. Iya, Bener nggak? makanya mencintai seseorang tuh jangan dengan ekspektasi penuh. Secukupnya aja gitu. Gitu, secukupnya aja. Sih bagus, selesai. Gitu. Iya, nanti kan dikombinasikan dengan yang lain gitu. Ya, kalau saya pribadi tentu memilih perempuan yang setia lah ya. Kalau misalkan perempuan juga akan memilih laki-laki yang setia lah. Iya. Berarti yang tiap tikungan ada Ya itu mah bajingan lah. Bukan bajingan. Dia tidak pintar menyimpan rahasia. selama tidak ketahuan lah ya. Iya. Ya udahlah ya gitu. Jawablah bagaimana menjawab sesuatu untuk menyenangkan pasangan kita. Jangan kecewakan dia gitu. Betapa istimewanya saya menghadapi seorang perempuan adalah dengan menjawab sesuatu hal yang membahagiakannya. Oke guys, jadi kalau misalkan kita ngomongin cinta itu memang tidak pernah ada habisnya. Karena semua manusia itu punya hati, perasaan yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu yang di rumah masih penasaran sama kisah asmara atau tentang Megala Parasmara, jangan lupa tonton.